Bagaimana kabarnya kalian semua ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di sini saya Bu Arliana akan menyampaikan ya materi farmakologi kebidanan yang terkait dengan obat anemia, obat anestesi, vitamin dan mineral ya. Namun sebelum kita memulai untuk slide selanjutnya, mari kita berdoa dulu ya. Semoga semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam memahami materi yang diberikan ya. Berdoa dipersilakan. Ya, ya, materi yang pertama yang kita akan bahas adalah materi anemia ya. Ya, pastinya kalian sudah pernah mendengar ya, wah ada yang kena anemia, ada yang kena lemas letih lesu, itu anemia gitu. Nah, kita lihat lagi ya, definisi atau pengertian dari anemia itu adalah suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin ya, hematokrit dan jumlah eritrosit di bawah nilai normal ya. Pada penderita anemia ini lebih sering ya disebut dengan kurang darah atau kurang sel darah merah ya, di bawah normal ya. Kemudian obat anemia itu adalah obat yang diberikan berupa suplemen untuk memulihkan kekurangan sel darah merah. Ya, ada macam-macamnya ya, ada tablet zat besi, vitamin B12, asam folat, dan pada kondisi yang lebih parah ya, itu ada transfusi. Ya, untuk peran anemia atau penyakit anemia dalam kehamilan ya, ini lebih sering dijumpai ya, karena memang disebabkan karena pada kehamilan memang keperluan zat-zat makanan itu bertambah ya. Terjadi pula perubahan dalam darah dan sumsum tulang. Ya. Darah bertambah banyak dalam kehamilan disebut dengan hidremia atau hipervolemia ya. Jadi bertambahnya kebutuhan ya darah pada masa kehamilan itu disebut dengan hipervolemia. Akan tetapi bertambahnya sel-sel darah kurang dibanding dengan bertambahnya plasma ya, sehingga terjadi pengenceran darah. Anemia dalam kehamilan sering terjadi terutama pada jarak antara kehamilan yang pendek ya. Jadi di sini eh, bertambahnya kebutuhan sel darah merah tetapi lebih banyak sel plasmanya ya, sehingga darahnya encer dalam kehamilan ya. Kita sudah pernah membahas adaptasi fisiologis ya pada hematologi di pertemuan yang lalu. Ya, anemia dalam kehamilan menyebabkan risiko infeksi dan perdarahan ya pasca persalinan ya. Adapun faktor yang utama terkait dengan anemia ini adalah zat besi, asam folat dan vitamin. Ya, penyebabnya kurang gizi ya, kurang gizi, kemudian kurang zat besi dalam diet, gangguan absorpsi ya, malabsorpsi, penyakit kronik ya, itu juga bisa menyebabkan anemia dalam kehamilan. Ya, gejala anemia yang pertama adalah takikardia ya, yaitu keadaan di mana detak jantung melebihi 100 kali per menit ya. Jadi denyut jantungnya cepat ya. Kemudian ya seperti yang kita pernah lihat yaitu gejala lemah letih lesu lunglai ya. Tapi kadang dianggap sebagai hal yang biasa ya pada wanita hamil ya. Kemudian terjadi vasodilatasi perifer selama kehamilan menyebabkan wanita hamil menderita anemia tidak tampak pucat ya. Ya, pemeriksaan kadar hemoglobin secara teratur pada wanita akan menurunkan angka kejadian anemia pada wanita ya, sehingga eh, kita harus tahu akibat dari pengaruh anemia dalam kehamilan, yaitu muncul ya berbagai macam penyulit pada saat kehamilan ataupun persalinan ya, yaitu berupa abortus, partus prematurus ya, prematur ya, kelahiran prematur, kemudian perdarahan postpartum, shock ya, infeksi baik intrapartum pada saat bersalin ataupun pada saat postpartum ya. Di sini efek dari anemia ya dalam kebidanan ya atau dalam kehamilan. Ibu hamil yang mengalami anemia kronik ya, dia juga akan melahirkan bayi-bayi yang pendek ya atau stunting ya. Ciri-cirinya ya tinggi badannya tidak sesuai dengan berat badannya ya. Ya,
Yang kedua adalah anemia defisiensi zat besi ya. Ini merupakan anemia yang paling sering ditemukan ya. Dapat disebabkan karena asupan zat besi dalam makanan ya, gangguannya, kemudian gangguan reabsorpsi, gangguan penggunaan zat besi, atau karena pengeluaran zat besi terlalu banyak dari tubuh, misalnya perdarahan ya. Jika terjadi defisiensi zat besi, maka suplai ke sumsum tulang belakang juga berkurang ya, sehingga tidak mudah untuk tidak dapat memenuhi kebutuhan basal produksi hemoglobin. Nah, hal ini yang menyebabkan setiap sel darah merah yang terbentuk sedikit mengandung hemoglobin. Ya, keperluan zat besi bertambah dalam kehamilan, terutama pada trimester terakhir ya. Apalagi itu pada kehamilan yang kembar ya. Di Indonesia kebutuhan asupan zat besi per harinya yang wanita tidak hamil sekitar 12 mg, untuk wanita hamil dan menyusui sekitar 17 mg ya. Di sini juga dipengaruhi oleh adanya proses hemodulusi ya, yang menyebabkan penurunan kadar hemoglobin pada wanita hamil ya. Kadar hemoglobin wanita hamil ya kurang dari 11 gram per desiliter ya. Jadi ini memang proses alaminya tubuh wanita hamil itu, dia mengalami defisiensi zat besi yaitu pada trimester 2 ya. Ya, sehingga di sini tetap perlu asupan suplemen zat besi ya. Bila asupannya per oral ya, per oral atau diminum kurang bisa memenuhi ya, dapat diberikan secara injeksi. Ya, selanjutnya adalah anemia megaloblastik ya. Anemia megaloblastik ini disebabkan karena adanya defisiensi asam folat ya. Jarang sekali disebabkan karena defisiensi vitamin B12 ya. Asam folat ini dibutuhkan dalam pembentukan asam nukleat ya. Bagi yang mengalami defisiensi asam folat ya, menyebabkan gangguan proliferasi ya, antara lain proliferasi sel sumsum tulang ya. Maksudnya gagal pembentukan sel sumsum tulang belakang. Ya, defisiensi asam folat ini sering berdampingan dengan defisiensi zat besi dalam kehamilan. Ya, anemia megaloblastik dalam kehamilan umumnya mempunyai prognosis yang cukup baik ya. Pengobatan dengan asam folat ini selalu berhasil ya. Kemudian bila penderita mencapai masa nifas dan selamat dan dengan atau tanpa pengobatan, maka anemianya akan sembuh dan tidak ada timbul lagi ya. Nah, hal ini dikarenakan ya setelah lahirnya anak, keperluan asam folat jauh lebih berkurang ya. Defisiensi asam folat sering berdampingan defisiensi zat besi dalam kehamilan. Selanjutnya adalah anemia hemolitik ya, di mana anemia ini terjadi penghancuran sel darah merah yang berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Wanita dengan anemia hemolitik ini biasanya sukar hamil ya. Apabila hamil, maka anemianya pun menjadi lebih berat ya. Pada hemolisis ya yang berlangsung, hemolisis itu pengenceran darah ya, berlangsung lebih lama, dijumpai pembesaran limfe, dan pada kasus herediter kadang disertai dengan kelainan pada pemeriksaan radiologis ya, ada kelainan pada tengkorak dan tulang. Kemudian ada siklosellanemia ya. Ini ditandai dengan kelainan genetik yang hampir selalu terjadi pada pasien kulit hitam ya. Ditandai dengan kelainan molekul hemoglobin yang disebut hemoglobin S, sehingga bentuknya eritrosit seperti bulan sabit ya. Jadi biasanya dikenal dengan anemia bulan sabit ya. Gambaran klinisnya ditandai dengan hemolitik kronis ya, dengan krisis berulang ya, sering menderita infeksi pada saluran kencing, kemudian sel eritrosit cenderung berubah bentuk pada saat terjadinya hipoksia atau kekurangan oksigen ya. Manifestasinya adalah kepekaan terhadap infeksi bakteri meningkat ya, mudah sakit gitu, mudah terjadi infeksi ya. Kemudian ada pneumonia, bronkopneumonia ya, infak paru, kerusakan ginjal, gangguan sistem saraf pusat, dan gangguan mata. Jadi anemia bulan sabit ini juga menimbulkan efek yang lumayan berat ya gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, kita kenal adanya pengobatannya berupa tablet besi ya.
Tablet besi ini dalam makanan ya terikat dengan very kompleks, tetapi dalam lambung diubah menjadi ferroklorida. Jadi ada perubahan ya zat besi ya, dari bentuk yang kita lihat itu zat besi, kemudian dikonsumsi nanti akan berubah menjadi ferri yang kompleks, masuk ke lambung akan dirubah menjadi ferro ya. Jadi yang akan diserap oleh tubuh adalah sudah bentuknya ferro ya, ferroklorida. Nah, reabsorpsi hanya berlangsung dalam usus ya, dalam lingkungan asam netral, garam ferro lebih mudah larut. Jadi makanya di sini pada wanita yang mengkonsumsi zat besi dianjurkan tidak menggunakan susu ataupun teh ya, karena itu bisa mengganggu penyerapan. Yang dia butuhkan adalah kondisi asam lambung dan usus yang asam ya, sehingga mudah diserap. Nah, setelah diserap sebagai darah, maka akan bergabung dalam protein menjadi ferritinin yang disimpan sebagai cadangan ya, sebagian lagi diangkut ke sumsum tulang, hati, sel-sel lain untuk disintesa menjadi hemoglobin dan enzimat besi ya. Jadi zat besinya itu tidak langsung zat besi yang akan dimakan tubuh, tapi dia akan mengubah menjadi kemudian ferro yang mudah diserap oleh tubuh. Defisiensi ini dapat diobati dengan pemberian garam-garam ferro per oral ya, misalnya ferrofumarat, ferrosulfat, ferroklorida dan lain-lain. Pemberian parental atau injeksi ya hanya bila ada kelainan lambung ya atau perdarahan, kemudian atau muncul rangsangan yang hebat ya sehingga menimbulkan efek tidak bisa per oral. Nah, tablet zat besi ini diindikasikan untuk pencegahan dan pengobatan anemia defisiensi Fe ya, zat besi ya. Penggunaan di luar indikasi ini cenderung menyebabkan penyakit penimbunan zat besi dan keracunan zat besi. Jadi mohon digunakan bila ada indikasi ya. Kalau tidak ada indikasi ya seperti lemah latih lunglai atau sudah ketahuan HB-nya berapa ya, itu kalau sudah ketahuan tanda-tanda itu boleh dikonsumsi, tetapi bila tidak ya lebih baik kita hanya mau ngatur pola makan saja ya. Penyebabnya bisa terjadi kurang gizi, kurang zat besi dalam diet, malabsorpsi dan penyakit kronik. Ya, dosis zat besi itu kebutuhan perharinya sekitar 1-2 mg. Adapun aturan pakainya yaitu diminum sebelum tidur ya, atau sesudah makan malam ya. Hindari minum dengan menggunakan air teh, kopi dan susu ya, karena dapat mengganggu proses penyerapan ya. Kemudian hendaklah minum dengan vitamin C atau misalnya dengan air jeruk yang tadi ya, karena ferri diubah menjadi ferronya ini akan mudah diserap ya dalam kondisi yang asam ya. Segera minum pil setelah rasa mual, muntah yang menghilang. Nah, efek sampingnya ya, ini yang sering terjadi adalah mual dan nyeri lambung, kemudian susah buang air besar, yang seringkali fesesnya berwarna hitam. Dan ada efek samping lainnya ya, yang bisa ditimbulkan dari penggunaan zat besi ini. Kemudian vitamin B12 ya. Sumber vitamin ini adalah makanan dari hewan ya. Contohnya hati, daging, telur, susu dan dalam bentuk ikatan dengan protein. Kebutuhan orang per hari yaitu 2-5 mikrogram ya. Dalam lambung, B12 dilepas dari ikatan kompleksnya dengan protein oleh HCl yang segera diikat oleh glukoprotein yang disebut dengan intrinsic factor ya. Hal ini yang dihasilkan oleh mukosa lambung bagian dasar. Dengan pengikatan zat ini, zat tersebut akan baru dapat diserap oleh reseptor yang spesifik ya di usus. Jadi proses dari vitamin B12 ini ya dari daging atau dari protein itu dia akan dilepas ya proteinnya oleh HCl, kemudian diikat oleh glikoprotein ya disebut dengan intrinsic factor, kemudian dihasilkan oleh mukosa lambung ya. Jadi intrinsic factor ini terjadi di lambung. Dengan ini ikatan tersebut baru bisa diserap oleh usus ya.
Ya, setelah diserap dalam usus tadi ya, vitamin 12 ini diangkut dan ditimbun di dalam hati yang secara bertahap akan dilepas sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Defisiensi vitamin B12 ini muncul dengan gejala nyeri lidah, degenerasi otak, sumsum tulang belakang dan depresi psikis ya. Pengobatan terutama dengan injeksi ya, oral vitamin B12 dengan kombinasi intrinsik faktor ya, ada serbuk pylorusnya. Ya, vitamin B12 ini dikasihnya pada wanita atau orang-orang yang mengalami anemia megaloblastik, kemudian pasca perdarahan lambung total dan pemotongan usus ya, kemudian defisiensi vitamin B12 ya. Dosisnya pun berbeda ya. Ada yang 50 untuk dewasa sampai 150 mikrogram atau lebih ya. Bila dimungkinkan atau bila dibutuhkan adanya injeksi intramuskuler, dosis awal 1 mg ya, diulang sampai 10 kali dengan interval 2 sampai 3 hari ya. Dosis rumahan 1 mg per bulan. Efek sampingnya ya. Efek samping terutama jika dikonsumsi dalam dosis sehat ya, tidak pernah menimbulkan efek yang samping yang benar-benar merugikan ya. Kemudian berikutnya adalah efek samping yang jarang namun pernah terjadi ya, disebabkan oleh B12 yaitu diare, tubuh terasa bengkak, kram otot, merasa sangat haus dan sering buang air kecil ya. Ini sering hampir disamakan dengan diabetes mellitus ya. Ya, selanjutnya adalah asam folat ya, sumber sayuran berwarna hijau, hati, ragi dan buah-buahan. Dalam makanan tersebut ya, asam folat ya terdapat dalam senyawa konjugasi ya. Kemudian senyawa ini di dalam hati akan diuraikan oleh enzim dan direduksi menjadi zat aktif. Nah, zat aktif ini nanti digunakan untuk pembentukan DNA dan RNA serta pembelahan sel. Indikasi asam folat ya, kebutuhan asam folat ini meningkat pada wanita hamil dan dapat menyebabkan defisiensi asam folat bila tidak atau kurang mendapat asupan asam folat dari makanan ya. Ada hubungan yang kuat antara defisiensi asam folat pada ibu dengan insidensi defek neural tube ya. Seperti spina bifida, ancefal ya pada bayi yang dilahirkan ya. Itu kemarin sudah pernah kita bahas spina bifida, ada benjolan di belakang di bagian punggung kan, kemudian ancefal ya. Ancefal jadi tengkorak bagian atasnya tidak ada. Wanita hamil membutuhkan sekurang-kurangnya 500 mg asam folat per hari ya, dibutuhkan untuk mengurangi insiden defek neural tube itu ya. Efek toksiknya pada penggunaan asam folat untuk manusia hingga sekarang belum pernah ditemui ya. Namun pada tikus ya, dosis tinggi dapat menyebabkan pengendapan kristal asam folat dalam tubuli ginjal ya. Namun pada yang tersedia di umum ya, dosisnya itu belum menimbulkan efek toksik. Dosis asam folat ini tergantung dari beratnya anemia dan komplikasi yang ada ya. Namun umumnya asam folat ini diberikan per oral, tetapi bila keadaan tidak memungkinkan itu bisa diberikan lewat injeksi intramuskuler atau subkutan. Tujuannya untuk diagnostik digunakan dosis 0,1 mg per oral selama 10 hari yang hanya menimbulkan respon hematologik pada pasien defisiensi tersebut. Ya, hal ini membedakan dengan defisiensi B12 ya yang baru diberikan respon hematologik dengan dosis 0,2 per hari atau lebih ya. Jadi di sini kalau untuk mendiagnosa dia kekurangan asam folat ya, itu hanya dosisnya 0,1 mg per hari per oral ya, selama 10 hari ya. Nah, efek samping dari mengkonsumsi obat ini ya, sejauh ini asam folat adalah vitamin yang larut dalam air. Ya, makanya bila jumlahnya berlebihan, dia akan dikeluarkan dalam bentuk urin dan tinja. Namun, konsumsi senyawa vitamin ini bisa berbahaya jika diambil atau dikonsumsi dalam waktu yang lama ya.
Beberapa efek samping yang umum terjadi adalah kekurangan zinc, masalah pencernaan seperti mual, kelelahan, sulit tidur, insomnia, dan mati rasa di lidah atau mulut. Ya, kemudian banyak sekali ini efek samping yang mungkin terjadi pada saat kelebihan asam folat. Nah, kalau efek samping kekurangan asam folat ini eh, seperti dibahas pada sebelumnya bahwa kekurangan asam folat merupakan hal yang berbahaya sama dengan overdosis ya. Kemudian ada penurunan berat badan mendadak dan mengurangi nafsu makan ya. Kemudian lidah merah atau sakit, anemia bersamaan dengan pusing, sesak nafas, masalah janin selama waktu hamil ya, libido rendah, gangguan suasana hati dan kulit gatal dan iritasi ya. Ya, selanjutnya adalah eritropoietin ya. Ini menginduksi pelepasan retikulosis yaitu sel eritrosit yang belum matang ya dari sumsum tulang belakang. Eritropoietin endogen ini diproduksi oleh ginjal sebagai respon terjadinya hipoksia jaringan. Bila terjadi anemia, maka eritropoietin ini diproduksi lebih banyak oleh ginjal. Dan hal ini merupakan tanda bagi sumsum tulang belakang untuk memproduksi sel darah. Jadi ada hubungan antara ginjal dengan sumsum tulang. Kalau ginjal memproduksi eritropoietin endogennya banyak, itu berarti sumsum tulang belakang harus memproduksi sel darah. Ya, kontraindikasinya adalah hipersensitivitas terhadap eritropoietin ini, kemudian hipertensi yang tidak terkendali. Kemudian dosisnya ya dimaksudkan untuk meningkatkan kadar Hb dengan lajunya tidak lebih dari 2 gram per 100 ml per bulan ke tingkat yang lebih stabil ya. Nah, ini harus diperhatikan ya bagi yang hipertensi atau memiliki hipersensitivitas terhadap eritropoietin ya. Ya, efek samping dari eritropoietin ini ya tidak selalu terjadi ya, tetapi kadang ada muncul efek samping yang langka yang serius ya, seperti hipertensi, ateralgia, kerenyet, pereksia, pusing, dan infeksi saluran pernapasan atas. Nah, itu adalah macam-macam obat dari anemia ya. Selanjutnya, ya, untuk selanjutnya adalah obat anestesi ya.